Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sambil santai kita kebetulan kedatangan Mas Adit. Ini teman lama dan juga dulu mantan aktivis mahasiswa. Masih jadi aktivis ya Mas? Masih Mas Dodi. Jadi mumpung beliau ada di kantor, kita ajak podcast ini, diajak ngobrol-ngobrol. Kayaknya tema yang enak kita bicarakan itu tentang capres. Lumayan berat juga Ya, ya. kalau capres ini kita jangan ngomong cawapresnya, capresnya saja. Kalau cawapresnya masalahnya ada yang bermasalah, jadi jangan kita bicarakan. Ya. Nah, yang capres ini tentunya kita omongin ini mulai dari yang belakang ya, yang nomor 3 dulu. Oke. Jadi menurut Mas Adit ini capres-capres ini bagaimana kurangnya, kelebihannya, seperti apa? Nah, kita mulai dari capres nomor 3. Gimana Mas Adit? Oke, Mas Dodi. Pokok bahasanya lumayan sedikit berat. Bahasanya yang sekarang itu tepi jurang ya. Wih, ini ya. tepi jurang ya. Baik, gini. Berbicara mengenai capres, cawapres atau pemilihan presiden itu, kita berbicara dulu mengenai bagaimana capres itu bisa membawa sesuatu yang beda. Karena disadari ataupun tidak bahwa ya pemilih sekarang itu pemilih yang rasional, beda dengan yang di 2019 kemarin. Banyak anak-anak muda yang sekarang, kalau yang dulu disebut generasi milenial, tapi sekarang jumlah pemilih itu banyak pemilih yang rasional, dalam hal ini Gen Z yang mungkin bertanya-tanya sosok pemimpin apakah yang cocok untuk dirinya, seperti itu. Baik, kalau tadi dimulai dari yang angka terakhir dulu nggih. Ya. Tapi Pak ini Ganjar, Pak Ganjar. Ya, oke, Pak Ganjar di nomor 3. Ya, kita mengenal dengan Pak Uban atau Pak Rambut Putih. Wah, tapi bukan saya ini Mas. Tidak disamakan. Jadi Pak Ganjar ini sosok yang unik. Dia dikenal sosok yang menurut saya pribadi dia welcome dengan kamera. Oh, kamera. Fotogenik gitu kan. Cocok buat Gen Z kali. Ya, ada yang cocok, ada yang enggak kan, seperti itu. Tinggal bagaimana dari sudut mana kita memandang. Jadi Pak Ganjar itu dia mungkin untuk ya bahasanya dengan anak-anak muda atau dengan siapapun juga dia bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu gitu kan. Tapi ini belum mencakup substansi nggih. Tapi dilihat dari sosoknya Ganjar itu ramah dan sebagainya, seperti itulah. Itu salah satu kelebihannya dengan merayat gitu Mas. Ya orang mendefinisikan seperti itu. Tapi ini kita belum membahas substansi. Kalau Pak Prabowo, orang melihatnya itu dia keras, gitu kan, istilahnya tegas, seperti itu. Itu sosok yang ingin ditampilkan atau kayak di branding Gemo ya? Mungkin dengan timnya di branding Gemo, tapi itu menurut saya yang tidak pas. Gitu coba ya? Kalau timnya itu tetap dengan Prabowo yang dulu 2019 dengan ketegasannya, tapi dikurangi marah-marahnya, seperti itu gitu kan, mungkin sedikit beda. Karena kalau boleh flashback ke belakang, karena saya 2 kali di tim intinya Pak Prabowo, seperti itu. Oh begitu ya. Ya. Ada bocoran-bocoran tertentu mungkin? Ya, untuk yang apa ini? Maksudnya evaluasi dulu kenapa kegagalannya, kenapa ini, kenapa jangan sampai di
Sebelum membahas itu nanti saya lanjut terlebih dahulu, Ya. atau ini ke Pak Ya, Anies, lanjut aja dulu. atau ke Pak Anies atau ke Pak Lanjut Prabowo dulu aja. Oke, baik. Eh, Sebenarnya di 2019 itu sudah baik sih Pak Prabowo tinggal melanjutkan saja. Sorry, saya sedikit belibet dengan Pak Prabowo ini karena teringat dengan yang kemarin. Ya. Teringat yang kemarin itu bagaimana mungkin tidak diketahui oleh bersama bahwa sebenarnya Prabowo itu ya seperti itulah. Kenapa Prabowo banyak ditinggalkan oleh para pendukungnya? Karena ya saya ngomong realnya saja. Contoh yang kita pribadi, saya dengan teman-teman itu, ini boleh diungkap yang 2019. Boleh, silakan. Oke. Dan itu bisa dicek bersama. Kita juga ada, saya dengan teman-teman itu berjuang dengan Pak Prabowo itu sampai di tingkat MK. Ya, ya. Karena saya aktivis, background dengan hukum, kita juga mengcounter atau mengcover atau meng-hire Pak Prabowo itu di konteks hukum. Bagaimana kita melindungi relawan-relawannya Pak Prabowo. Pada saat itu kita mendampingi ketika ada persoalan hukum, dan bahkan kita sampai di MK. Di MK bagaimana kita membawa saksi kecurangan, khususnya di Jawa Tengah, itu yang memang notabene banyak sekali kecurangan. Dan ketika ada yang dulu saya tertarik, ada yang mengatakan bahwa siapa yang bisa membuktikan kecurangan 100 juta, saya sebenarnya ada, cuma saya tidak dihubungi aja. Dan itu sudah saya berikan juga di timnya Pak Prabowo, yang untuk membahas itu. Saya dikumpulkan dan saya membawa saksi dari Jawa Tengah itu ada 3 saksi yang terpakai, 5 saksi yang terpakai 3 saksi. 3 saksi dari Jawa Tengah yang masing-masing kecurangannya itu ada di Boyolali sama di Kota Semarang, dan itu real. Tapi sekali lagi, kalau ngomong soal case-nya, ya kita mengulangi lagi flashback. Tapi saya tidak ingin berbicara perihal itu. Perihal yang ingin saya utarakan di sini adalah bahwa Pak Prabowo itu dia tidak atau kurang menghargai terhadap yang berjuang untuk dirinya. Oh, gitu. Pada saat itu teman-teman ya bisa dikatakan dengan sukarela, tidak mendapatkan bayaran, bahkan meninggalkan pekerjaannya. Contoh sederhana, banyak teman-teman advokat itu dia tidak menerima kuasa, padahal ya bahasanya hidupnya dia kan dari kuasa, teken kuasa itu untuk melanjutkan untuk nafkah keluarganya. Tapi itu tidak dilakukan, dalam artian tidak menerima kuasa, hanya teman-teman itu mantap dalam artian makan tabungan untuk bisa menyambung hidupnya, untuk berjuang bersama Pak Prabowo. Cuma di sini saya rada belibet ngomong dengan Pak Prabowo itu karena memang beda apa namanya, Pak Prabowo itu di sini saya bukan ketakutan, tapi memang real terjadi, dan itu bisa di cross check langsung. Teman-teman itu saya kesulitan membawa saksi, bahkan ada ancaman terhadap pembunuhan, dan kita sudah berhasil membawa sampai di Jakarta. Di situ kita dikumpulkan, kalau mau izin ini cerita boleh? Boleh, silakan. Kita dikumpulkan di satu rumah. Di rumah itu memang tempat salah satu jenderal bintang 4
mantan kepala staf zamannya Pak SBY. Dan di situ mohon maaf jangan digambarkan bahwa saksinya Pak Prabowo itu di hotel yang mewah, di enggak. Kita dikumpulkan dulu di tempatnya, saya buka di tempatnya Hasyim, ketemu dengan Hasyim, adiknya Pak Prabowo. Kalau kita manggilnya dulu Pak PS ya, PS 02 katakanlah seperti itu. Itu di tempatnya adiknya Pak PS, karena saya lebih familiar dengan PS daripada saya sebut Pak Prabowo gitu kan. PS 02, kita di tempatnya adiknya Pak Hasyim, di tempat adiknya Pak Prabowo itu Pak Hasyim itu di Mid Plaza. Kita dikumpulkan di situ, ada Mas Bambang Wijoyanto, ada Denny Indrayana dan tim-tim hukumnya PS 02. Di situ kita di briefing dan akhirnya kita dikumpulkan di tempatnya, saya sebut aja, di tempatnya Pak Imam. Bayangan kita sih, mungkin bayangan orang-orang umum, wah ini ditaruh di Marriott, ditaruh di mana saja lah, hotel-hotel yang Kempinski atau apalah hotel. Mungkin untuk menjaga jangan sampai misalkan terjadi penculikan atau apa gitu. Mungkin bisa saja saja tempat-tempat yang begitu, dan mungkin makannya juga biasa saja gitu. Mungkin bisa saja hal itu, sehingga nggak terendus gitu. Ya mungkin di tingkat intelijen mungkin bisa saja. Tapi yang pasti kita memang di situ tidak dijamu dengan mewah. Makan pun juga nasi padang yang bukan nasi padang prasmanan, tapi nasi padang bungkus, gitu kan? Di situ teman-teman di briefing, masing-masing teman-teman yang untuk jadi saksi di briefing. Saya sangat ingat sekali saksi yang itu ada anak nama dari Boyolali, terus ada juga satu advokat nama ya, teman-teman itu sama-sama dari, ada yang Kalimantan, ada yang dari Jawa Barat, macam-macam di situ. Yang ingin saya gambarkan bahwa teman-teman dengan kerelaan hati. Dan sesudah itu besoknya kita langsung dibawa ke MK. Di MK itu enggak, jadi yang saksi dan ada cadangan saksi. Saksi itu dimasukkan di satu ruangan, karena saya tahunya ya saksi itu bercerita kepada kita di satu ruangan dan itu tidak bisa ditemui. Jadi kemanapun juga diikuti oleh petugas dari MK, seperti itu. Saya bertugas di lapangan juga di luar, mempersiapkan ya salinan C1 yang banyak sekali itu, seperti itu kita siapkan, tapi itu tidak terpakai karena apapun juga ceritanya memang dari awal sudah bermasalah, karena banyak sekali saksi-saksi Prabowo itu di TPS tidak ada saksinya. Dan itu sudah kita laporkan, tapi ya kembali lagi tidak lanjutnya, tidak ada. Yang menarik sekali di sini adalah ketika ada salah satu saksi dari Gerindra sendiri itu menjadi saksi, itu ditelepon oleh pejabat Gerindra. Mungkin di podcast ini saya ungkapkan. Detail yang baru diungkap ya. Ya, dan itu bisa dikonfirmasi langsung dan kita siap untuk hal itu. Saya sendiri siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Ditelepon oleh pejabat Gerindra sendiri, yang itu notabene ya bahasanya kepercayaan Prabowo, malahan sendiri. Itu saya nggak tahu maksudnya apa, tapi diminta untuk tidak menjadi saksi.
begitu ya. Itu yang Padahal itu saksi yang kunci. bisa dikatakan saksi kunci karena memang kecurangan itu terjadi Iya, dan itu masih. melibatkan pejabat daerah. Ya, Pelaporannya jelas dan itu ada dissenting opinion terhadap putusan itu karena putusan Bawaslu itu kan Gakumdu itu kan putusannya antara kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. ya. Bawaslu mengatakan ada pelanggaran, tapi kepolisian dan kejaksaan khususnya kepolisian tidak mengatakan ada pelanggaran. Oke. Itu salah satu pejabat yang ada di Kota Semarang dan sekarang masih menjabat. Oh gitu ya. Yes. Ya. Mungkin di podcast ini baru saya ungkap semua seperti itu. Dan itu real terjadi. Pelanggarannya bisa ditanyakan ada. Ditelepon untuk tidak menjadi saksi, padahal sudah dihadirkan ke sana. Posisi sudah di MK tuh saksinya. Belum. Oh, belum. Sebelum di MK itu kan sudah ditunjuk ini saksinya nanti yang menjadi saksi A, B, C, D. Misal contoh, dari Boyolali yang menjadi saksi Latifah sama Mbak Betty. Ya. Kota Semarang si X. Ya. Si X ini dengan istilahnya. Ini pengurus Gerindra si Ek itu. Gimana? Si Ek itu pengurus Gerindra. Pengurus Gerindra. Waktu itu ya. Pada waktu itu. Terus ditelepon oleh pejabat Gerindra untuk Tidak menjadi saksi. Di depan Purnawirawan Bintang. Ya. Ya, ini kan hal-hal yang behind the scene, maksudnya yang balik layar yang kita nggak tahu kayak apa. Nggak tahu. Dan ini baru mungkin di podcast ini saya ungkapkan. Dan itu cerita-cerita yang begitu-begitu itu sebenarnya ada beberapa yang pernah saya dapatkan dari narasumber-narasumber yang lain ya, maksudnya ada yang menyampaikan bahwa memang posisi di MK itu waktu itu saya melihat ada saksi yang bisa menerangkan bahwa ini C1 asli yang difoto, ini C1 yang diedit, ini C1 dia bisa dengan softwarenya dia. Waktu itu dia bisa menerangkan bahwa ini C1 asli, ini C1 enggak, ini C1 itu dari Jawa Timur. Ya, maksudnya ada saksi yang ahli IT dari Jawa Timur ya, IT. Cuma itu tidak dihadirkan bareng-bareng dengan kita. Ya, tapi dia sempat dipresentasikan di sidang kan, maksudnya orang itu sempat dipresentasikan di sidang. Dan saya melihat wah sedemikian masifnya, sedemikian ininya, dan dari luar biasanya seperti itu gegap gempitanya dukungan masyarakat terhadap Prabowo, tiba-tiba yang semua itu berhenti, saksi-saksi ya, cerita-cerita saksi ditarik apa segala macam itu banyak sekali, sehingga nggak terungkap misalkan kayak KPPS yang banyak meninggal, terus ini apa gitu, fenomena apa ini yang nggak jelas. Belakangan justru ternyata Prabowo masuk di kabinet Jokowi. Ini tanda tanya besar yang sampai hari ini masih ya, belum terungkap. Mungkin saja, tapi yang saya heran itu di sini bahwa pejabat itu tadinya di dalam konteks pemerintahan. Ini yang di Semarang itu. Apanya? Pejabat itu yang di bukan yang menelpon. Oh, yang menelpon. Yang menelpon itu tidak ada saksi dari ini yang sudah disiapkan pejabat Gerindra ini untuk pengurus Gerindra ini untuk tidak menjadi saksi. Itu yang menelpon sekarang ini itu malah mendapatkan jabatan publik. Oh, jabatan publik. Yes. Bukannya yang sekarang jadi ketua harian. Info yang saya terima kayak gitu. Oh, sama dengan Mas Adit apa enggak? Ya, nanti bisa di ini lagi. Tapi yang pasti dia mendapatkan jabatan publik di luar Gerindra atau di luar Gerindra, mendapat jabatan publik mengganti yang sebelumnya. Tidak orang kepercayaan sebelumnya oleh Pak PS.
Ya mungkin saja dari pemerintah, oke nih Pak Prabowo yuk masuk, ini mendapatkan kompensasi apa saya juga nggak tahu juga. Nah, itu yang banyak beredar isu-isu, isu-isu itu kan perlu diklarifikasi, maksudnya memang mungkin belakangan akan, ya, podcast ini akan mengundang tokoh-tokoh lain yang mungkin untuk apa ya, untuk tabayun atau untuk klarifikasi hal-hal yang memang ditemukan di masyarakat, banyak informasi-informasi yang apa ya, tumpang tindih gitu. Maksudnya ini seperti ini, seperti ini. Dan itu nanti monggo bisa diundang tokoh-tokoh yang ada, aktivitas yang ada, mungkin bisa ditabayunkan atau apa, monggo. Tapi yang pasti memang terjadi seperti itu, dan bahkan sampai di MK diawasi juga oleh suruhannya pejabat gitu. Gerindra tadi. Itu saya mengetahui persis karena saya saksi yang karena saya bisa dikatakan untuk mengkoordinir saksi saya yang membawa saksi-saksi itu. Ya. Kita cut dulu untuk urusan Prabowo ini. Kita lanjut ke siap. Sebelum nanti kita masuk ke substansinya seperti apa, hal-hal yang kira-kira perlu menjadi catatan masyarakat seperti apa. Lanjut ke Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan itu menurut saya pribadi, dia ini sosok ya hampir dikatakan menurut saya media darling, karena media itu menantikan apa nih, dan sosok pemimpin yang mau mendengar gitu kan, mau mendengar apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat, dan menurut saya dia yang berani, dia yang menjadi orang yang mau memulai. Misal contoh sederhana saja, bagaimana sekarang itu juga diikuti oleh capres yang lain, misal like TikTok. TikTok itu dia memulai dulu, terus akhirnya kalau nggak salah sekarang Bapak Ganjar dan Bapak Prabowo juga mau mengikuti. TikTok satu. Terus yang kedua, bagaimana dia calon yang mau mendengar. Contoh acara yang sekarang menurut saya banyak diikuti dan digandrungi, misal acara Desa Anies, atau acara apapun juga yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, misal di Kadin yang kemarin, terus apapun juga itu, dia berani untuk datang dan berani untuk menyampaikan gagasan dan berani untuk menjawab pertanyaan, karena apapun juga ceritanya yang dibutuhkan seperti itu. Menurut saya hal ini memang dibutuhkan sekali, karena apapun juga masyarakat itu sekarang, ya kita semua tahu sendiri, ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada pemimpin yang katanya mohon maaf, kritik saya, tapi pada kenyataannya lari. Tapi ini Anies tidak. Contoh sederhana emosi, ya. Contoh sederhana saja, bagaimana dia menemui yang namanya protes PHK di bukan protes PHK, protes tentang kenaikan UMP di Jakarta. Mungkin saya salah. Kenaikan UMP di Jakarta. Saya di Jawa Tengah, Mas. Di mana kemarin ada saya juga mewakili salah satu ormas juga mengenai UMP, kenaikan UMP. Kita demo di Dinas Tenaga Kerja, pejabat tidak mau menemui, bahkan kita juga ke gubernur tidak mau menemui. Pada saat itu gubernurnya Ganjar Pranowo. Yes. Tapi ini di Jakarta Anies mau menemui, bahkan UMP itu yang malah kenaikannya yang diminta oleh, kalau saya tidak salah, monggo dikoreksi, UMP yang di Jakarta yang seharusnya namanya naik 1%, tapi malah Anies dinaikkan 2%, karena hitung-hitungannya dia seharusnya tidak 1% tapi 2%, malah lebih dari yang diminta oleh diminta oleh tenaga kerja.
itu sosok-sosok pemimpin yang mungkin dirindukan oleh masyarakat seperti itu. Saya sekali lagi tidak di dalam posisi untuk membela A, membela B, membela C, tapi kita berbicara fakta saja. Karena jejak digital itu ada semua dan terbuka lebar di situ. Menurut Mas Adit, secara substansi, misalnya kita kembali ke Ganjar nih, secara substansi, Ganjar ini layak dipilih apa enggak? Terus yang kedua, kalau layak itu karena apa? Dan kalau tidak layak karena apa? Kalau saya berpatokan sederhana saja. Memilih pemimpin itu kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot, dan rekam jejak. Ya. Karena kita tidak bisa memungkiri harus memilih pemimpin di posisi itu. Ya. Sekarang kita melihat apa yang ada di bibit, bebet, bobot, dan rekam jejak Pak Ganjar selama memimpin. Oke. Kalau dalam konteks pilihan itu untuk, mohon maaf sebelumnya Pak Ganjar, saya katakan kalau memilih semisal untuk aktor terbaik FFI, mungkin Pak Ganjar saya nominasikan. Karena bagaimana dia di media itu, wah seperti itu gitu kan. Tapi coba kita lihat rekam jejak di Jawa Tengah. Kalau berbicara layak, semua pemimpin layak. Semua pemimpin layak dipilih. Tapi kalau berbicara rekam jejak, monggo bisa kita sama-sama lihat rekam jejak Pak Ganjar di Jawa Tengah bagaimana. Apakah pembangunan di Jawa Tengah lebih maju atau bagaimana, itu bisa dilihat. Contoh sederhana saja. Mungkin saya salah, tapi monggo kita bisa lihat data, dan itu saya lihat di media yang ada, proses renovasi Stadion Jatidiri. Ya. Bagaimana stadion proses renovasi Jatidiri menggunakan biaya yang berapa M, itu, dan pembangunan stadion di Jawa Barat itu berapa M. Jawa Barat perbandingannya? Ya, perbandingannya. Jalan Harupat apa? Saya lupa, kalau nggak salah stadion di Bekasi apa itu namanya itu. Itu monggo nanti bisa di searching. Itu bagaimana perbandingannya, jauh banget. Terus bagaimana persoalan yang masih sekarang masih belum selesai dengan sepenuhnya, persoalan wadas. Semen, gendeng. Saya punya pengalaman ya Mas Adit. Jadi saya ini sudah pernah milih Ganjar. Di pemilu 2013 Jawa Tengah ya, Gubernur Jawa, Pilkada Gubernur 2013. Atas rekomendasi teman saya ini dosen pasca sarjana FISIP UI. Dia mengatakan, terus milih Ganjar baik, milih Ganjar saja. Dia mahasiswa saya, insya Allah lebih bagus dari yang lain. Waktu itu kan ada bibit Waluyo dan Sujono. Heru. Bibit Heru. Bukan. Ganjar, Heru, bibit sama Sujono. Rektor UNES. Rektor UNES ya. Terus yang ketiga itu HP, Hadi Prabowo sama Don Murdono. Ya. Jadi teman saya itu dosen pasca sarjana FISIP UI menyampaikan milih Ganjar we. Dia mahasiswa saya dan insya Allah lebih baik dari yang dua yang lain. Makanya saya pilih Ganjar. Tak lama berselang, saya kebetulan waktu itu banyak proyek di Rembang. Dan otomatis transportasi saya lintas Pantura, maksudnya saya sering melakukan perjalanan lintas Pantura karena urusan proyek dan
dan yang lain-lain lah, maksudnya yang ini apa pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, selama di sana itu ya berapa bulan atau berapa apa setahun setelah Ganjar jadi gubernur itu, jalan itu rusak dan nggak diperbaiki. Setiap kali apa, kadang saya memilih jalan untuk lewat ke Blora, muter lebih jauh sampai 1 sampai 1,5 jam lebih panjang rutenya daripada menghindari macet. Macet itu di antara Juanda sampai Kaliori, Rembang. Itu wah, udah pasti macet semua. Setiap hari jam berapapun macet. Karena memang jalannya rusak. Hmm. Pada saat itu statementnya Ganjar itu, jadi jalan rusak nggak diperbaiki. Mungkin sebenarnya karena memang belum tahu anggarannya ya. Sebenarnya memang belum tahu anggarannya. Cuman komunikasi publiknya yang kurang, menurut saya malah justru menyampaikan bahwa ya, salah sendiri sih nggak mau menerima proyek kendeng. Itu bagi saya itu pukulan, dan sejak saat itu saya antipati, maksudnya antipati. Lu nggak bakalan saya pilih lagi dah. Saya dalam hati saya sudah menyampaikan, kamu nggak bakalan saya pilih lagi, karena ya seperti itu maksudnya. Nah, ke depan ke sini justru malah banyak yang hal-hal yang menurut saya hanya mengedepankan ekspos saja, kayak marah-marah ditimbang-timbang, eh, terus tendang-tendang sekolah yang sudah jadi, ini rusak, ini apa, nyari-nyari. Jadi kayak seolah-olah pekerjaan inspektorat yang dia lakukan gitu. Dan itu dikerjakan pada sekolah-sekolah yang sudah serah terima. Ya. Seharusnya kan orang-orang mereka yang seharusnya kalau saya sebagai pemimpin tidak, saya langsung marah sama kontraktornya. Saya juga merasakan sebagai kontraktor, ya kan, kalau lu marah sama anak buah lu, Ya. supaya anak buah lu negur saya kan gitu. Yes. Bisa langsung potong kompas, marah-marah terus diekspos di apa. Pokoknya kalau nggak sampai diperbaiki dalam waktu ini, nggak nemuin saya atau apa, saya perkarakan. Jadi kan kayak superior sekali. Maksudnya bagi saya kok yang begini-begini ini sudah nggak kepakai lah, maksudnya kalau saya. Ya, menurut saya pribadi sederhana saja sih, Mas. Persoalan apapun juga itu kan dilihat. Ketika dia marah-marah atau apa, boleh-boleh saja, itu menjadi hak dia. Tapi apakah setelah marah-marah itu jalan jadi baik? Nah, itu. Infrastruktur jadi bagus? Kan itu kan yang harus dipertanyakan. Saya juga jalan di Pantura, Mas. Baru saja diperbaiki, ya baru-baru saja. Menginjak masa jabatan beliaunya habis. Ya. Sebelumnya enggak. Kalau berbicara Ganjar, mohon izin, mungkin Pak Ganjar lupa. Ketika ada pertemuan di salah satu ormas Islam yang ada terbesar, saya mengatakan lanjutkan. Temu saya bilang lanjutkan. Mas Ganjar bilang terima kasih, oke lanjutkan. Mungkin Mas Ganjar lupa dengan saya, oke nggak ada masalah, karena saya rakyat pinggiran, aktivis rakyat pinggiran, nggak ada masalah. Tapi yang ingin saya sampaikan, amanah itu harus dilaksanakan dengan baik. Tapi pada prinsipnya amanah itu tidak tertunaikan dengan baik. Jateng mendapatkan posisi daerah miskin. Itu yang bilang bukan siapa-siapa, tapi dari BPS. Ya. Meskipun Dulu Banten padahal. Di Jawa itu dulu Banten. Ya, meskipun meskipun setelah itu ada dari penghargaan dari Mendagri. Tapi apapun juga ceritanya, mungkin itu untuk menutupi atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi itu kan tidak boleh terjadi ketika jabatan itu 2 kali diemban. Dan kita sama-sama mengetahui di Jawa Tengah itu bisa dikatakan ya segitu-gitu saja pembangunannya. Tidak ada pembangunan yang mungkin apa ya, yang
monumental lah ibaratnya seperti itu yang saya rasakan. Misal contoh di ibu kota provinsi Semarang ya gitu-gitu saja. Solo mungkin karena mohon maaf bisa kita ketahui bersama yang itu bisa dibuka, dan itu yang mengatakan bukan saya pribadi, bahkan yang mengatakan mantan wali kota. Saya hanya mengutip saja dari Pak Rudi, Solo digelontor oleh APBN segitu banyaknya. Ya, PSN, proyek strategis negara. Ya, kalau itu digelontor segitu banyaknya tidak, kalau tidak menjadi baik ya Bangetan. sungguh, kata Bang Romat, sungguh terlalu kan gitu kan istilahnya. Itu yang menjadi kegelisahan, kegundahan kita bersama. Jadi kalau umpamanya mau memilih monggo saja, tapi pilihan itu harus cerdas, harus rasional. Kita tidak boleh sembarang memilih, karena menentukan nasib kita 5 tahun, apakah stuck atau apa gitu kan istilahnya. Kita berbicara yang real saja lah di dalam masyarakat itu. Itu yang perlu saya garis bawahi. Ini langsung menginjak ke, sekaligus langsung menginjak ke Prabowo ya. Bagi saya gitu milih itu yang real saja. Saya posisi Prabowo dengan Jokowi 2014 yang pertama 2014. Saya sudah melihat kapasitas ini orang kayak apa. Jokowi itu orangnya kayak apa? Maksudnya saya melihat dari pidato cara ngomong aja, maksudnya artinya begini, orang kalau ngomong saja tidak bisa, artinya di otaknya tidak cukup literasi. Jadi kalau saya melihat Jokowi ngomong aja susah, maksudnya bahkan saya pernah dapat pernah dapat cerita dari teman yang kebetulan dia juga salah satu pejabat di Solo. Pada saat beberapa hari setelah Pak Jokowi jadi wali kota waktu itu, ada salah satu pejabat atau orang Pemkot Solo itu yang meninggal, lalu hadir di pemakaman, dan Pak Jokowi waktu itu cuma diminta untuk sambutan itu. Jadi sambutannya cuma gini katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi saya, waktu saya diceritain itu saya ketawa, maksudnya ketawa sampai ini ya. Mungkin saya sempat ngomong ke teman yang cerita itu, jadi menyampaikan bahwa Mas, mungkin itu karena Pak Jokowi jadi cuman segera supaya ada pemakaman, jadi jangan memperlama waktu gitu. Jadi cuma gitu. Enggak, memang orangnya nggak bisa ngomong. Kita tahu semua Pak Jokowi itu nggak bisa ngomong, dan itu dieksploitasi, itu di blow up bagaimana supaya akhirnya dia sampai di tingkat nasional. Dan di tingkat nasional pun saya tetap melihat bahwa ini orang nggak layak jadi pemimpin, maksudnya belum layak jadi pemimpin. Ya kalau wali kota ya sudah lah, wali kota saja dulu gitu. Dan waktu itu bagi saya saya itu orang yang sangat melihat bagaimana orang menghargai atas sumpah. Jadi waktu Jokowi disumpah untuk di Solo 5 tahun, lalu dia 2 tahun pindah ke Jakarta, disumpah di Jakarta 5 tahun, dan tiba-tiba dia pindah jadi capres setelah 2 tahun, itu bagi saya itu pengkhianat. Mohon maaf, itu orang yang ya kalau bisa kalau di agama kan orang yang tidak amanah terhadap, tidak ini sumpahnya dia itu kan munafik. Dalam ilmu agama kan begitu. Jadi saya menganggap ini orang nggak layak. Makanya saya memilih, ya karena calonnya cuma 2, saya memilih Prabowo waktu itu. Kan begitu. Saya memilih Prabowo, tapi ternyata di pertandingannya kalah.
Prabowo kalah. Saya pun berharap Jokowi 5 tahun bisa lebih memperbaiki diri dan literasinya. Tapi ternyata setelah 5 tahun 2019 pun juga tidak bertambah, maksudnya tidak secara signifikan naik. Memang secara permainan politiknya dia mulai lebih bisa tahu lubang sana, lubang sini, lubang sana. Jadi nggak perlu masuk ke gorong-gorong lagi, dia sudah bisa mengendalikan pemerintahan lewat orang ini, orang ini, orang ini. Nah, akhirnya 2019 bertarung lagi dengan Prabowo. Saya pun masih penasaran dan saya masih memilih Prabowo bukan karena Prabowo kualitasnya bagaimana, Karena tidak yang ya, lain. karena ini metodenya eliminasi yang saya pakai. Yang saya pakai eliminasi. Kalau ini enggak, ya udah ini kan gitu. Kan cuma ada 2. Choice. Kalau sekarang misalnya ada 3, ini enggak, tinggal ini misalkan gitu. Atau ini enggak, ini kurang, tinggal ini. Pokoknya ini lumayan lah. Ya, yang paling kita pilih yang paling lumayan lah. Maksudnya kita banding-bandingkan. Jadi ya saya berharap bisa rakyat Indonesia bisa memilih mendasarkan itu. Jadi saya melihat 2019 itu Prabowo bagi saya masih lebih baik daripada Jokowi waktu itu. Jadi akhirnya ya saya pilih Prabowo lagi dan bukan sekedar milih, kita ini berperang di mana-mana, maksudnya supaya Prabowo bisa menang. Cuman, nah setelah itu ini kondisinya sekarang kan berubah. Kita tidak memilih lagi, tidak memilih dengan eliminasi yang kayak tadi, yang kayak ini ada 2, kalau ini enggak ya sudah ini. Tapi kita memilih kita pilih yang ya kebetulan ini kalau saya sih ya lihat Ganjar tadi sudah bagi saya bukan prestasi lah, bagi saya. Tadi yang saya ceritakan seperti itu. Yang kedua, PDIP sebagai partai pengusung Ganjar itu menang hat-trick 2 kali. Yes. Jadi menang pemilu. Dia slogannya partai wong cilik. Okay. Tapi sampai hari ini wong cilik ya tetap cilik gitu loh. Tidak ada nilai-nilai yang bertambah. Bahkan kalau saya melihat sudah sampai di tingkat elit-elit itu hanya mempertahankan orang-orang miskin supaya tetap miskin, dan setelah dia miskin supaya tiap proses-proses elektoral seperti ini, pemilu menjelang pemilu, mereka dikasih uang saja terima selesai. Jadi mereka tidak urus kualitasnya kayak apa, mereka tidak mengurus nanti ini masyarakat ini bagaimana lebih pintar, bagaimana, karena kalau mereka lebih pintar, lebih ini, mereka tidak akan memilih, ya mohon maaf, tidak akan memilih orang-orang yang memberi uang saja, tapi bagaimana mereka bisa memantaskan diri untuk masyarakat yang lebih baik. Jadi semakin lebih cerdas masyarakatnya, semakin politik uang itu tidak akan terpakai, kalau menurut saya ya. Nah, yang dilakukan PDIP hari ini tidak mencerdaskan mereka. Bahkan bisa saya katakan, kalau melihat indeks masyarakat di Jawa Tengah sendiri yang mayoritas, maksudnya PDIP menang di sini, mayoritas menang di sini, bahkan di dapil-dapil itu ada yang satu dapil di kota Solo itu ada yang dapat 5, dapat 4, itu kan mengerikan maksudnya. Tapi tidak ngefek dengan pembangunan sumber daya manusia yang ada di Jawa Tengah. Dan menurut saya harusnya masyarakat Indonesia sadar urusan ini. Ini tidak main-main menurut saya. Dan 10 tahun ini benar-benar, apalagi ada masa COVID gitu ya, anak-anak belajar di rumah, gak jelas pendidikannya gini-gini, itu aduh, bagi saya ini kita harus running lebih cepat, lebih mengejar ketertinggalan untuk menjadi bangsa yang maju, bagi bangsa yang lebih ini. Ya kalau menurut saya 2 orang itu, kalau dengan metode eliminasi ya, kalau saya eliminasi lah. Gitu Mas Adit. Ya.